Bab 666. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Setelah Sander Ye meninggalkan pasar Tao, dia sampai di langit berbintang. Dia melihat ke ujung langit berbintang yang tak berujung di kejauhan dan sedikit penasaran. Senior Muyan, seberapa kuat Duo Yin yang ini? Alasan kenapa dia tidak menaklukkan Duo Yin yang sebelumnya adalah karena dia tidak cukup kuat. Tapi sekarang, dia merasa hampir mampu. Tapi, dia cukup penasaran dengan dua Duo Yin yang ini. Muyan berkata dengan suara yang dalam. Mereka semua berada pada tingkat ranah Shinto. Tapi, aku tidak tahu berapa tingkat keilahiannya. Karena aku sudah lama tidak bertemu. Sander Ye tiba-tiba berkata. Kamu dan dua jenderal dewa juga telah mencapai ranah Shinto. Muyan tersenyum dan berkata. Ya. Ini semua berkat bantuan Tuan Muda Ye. Mereka bertiga telah berlatih di pagoda kecil sejak mereka mengikuti Sander Ye. 10 tahun berlatih di pagoda kecil setara dengan 1 hari di dunia luar. Tidak hanya itu, garis keturunan leluhur dan sumber leluhur dapat digunakan untuk apa saja. Justru karena inilah ketiganya meningkat begitu cepat. Pada saat ini, Muyan benar-benar merasa sangat beruntung karena dia memilih untuk mengikuti Sander Ye. Kalau tidak, akan terlalu sulit baginya untuk mencapai ranah Shinto. Mendengar konfirmasi Muyan, Sander Ye pun tertawa. Muyan dan kedua jenderal dewa meningkatkan kekuatan mereka. Itu tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Seolah memikirkan sesuatu, Muyan tiba-tiba berkata, peta ilahi seharusnya juga berkembang ke alam Shinto. Peta ilahi. Sander Ye tertegun sejenak. Dia membuka telapak tangannya. Dan peta ilahi muncul di tangannya. Dia hampir melupakan peta ilahi ini. Apa boleh buat? Karena dia mendapatkan pedang King Xuan. Dia tidak terlalu tertarik pada benda ilahi lainnya. Saat ini, peta ilahi sangat bersemangat dan sedikit gemetar. Faktanya, dia hanya selangkah lagi dari ranah Shinto. Sayangnya, langkah ini sama sulitnya dengan mencapai langit. Apalagi statusnya di Aula Dewa pada saat itu tidak tinggi. Sehingga tidak memiliki sumber daya sama sekali. Dan semua sumber daya pada dasarnya ada di segel dewa. Justru karena alasan inilah peningkatannya sangat lambat pada awalnya. Setelah mengikuti Sander Ye, diketahui bahwa pemilik baru ini sangat murah hati. Dia tidak hanya mengizinkannya berlatih di pagoda kecil, tetapi dia juga mengizinkannya menggunakan garis keturunan dan sumber leluhur-leluhurnya secara gratis. Yang penting dia tidak disuruh bekerja. Hal ini membuatnya sedikit malu. Sekarang semakin terasa bahwa segel dewa hanyalah idiot. Kalau pihak lain bersedia untuk tinggal di sini, dengan bakat dan keistimewaan dari segel dewa, itu pasti telah dinaikkan ke tingkat yang baru. Merasakan kegembiraan dari peta ilahi, Sander Ye tersenyum dan berkata, selamat. Peta ilahi dengan cepat berkata dengan antusias. Terima kasih, Guru. Sander Ye tersenyum, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan buku kuno hitam yang ditinggalkan oleh Wan dan melihat buku kuno hitam di tangannya. Peta ilahi telah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah catatan yang ditinggalkan oleh Wan. Tapi dia tahu pasti tidak sesederhana itu. Sayangnya dia membunuh Rano Dao terlalu cepat dan tidak menanyakan pihak lain apa itu. Saat ini, Muyan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye bertanya-tanya benda apa ini? Sander Ye mengangguk. Muyan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku pikir objek ini dapat mengungkapkan bagaimana cara mencapai 100% keilahian. 100% keilahian. Sander Ye mengerutkan kening. Orang dengan keilahian tertinggi yang diketahui saat ini adalah Wan, yang telah mencapai 100% yang legendaris. Muyan melanjutkan, Tuan Muda Ye, keluarga Sen mungkin dapat memahami kata-kata tentang hal ini. Keluarga Sen. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Awalnya dia ingin mengunjungi keluarga Sen. Tetapi keluarga Sen mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berkunjung. Jelas sekali. Dia tidak punya cara untuk membawa benda ini ke keluarga Sen dan bertanya. Tanpa berpikir panjang, Sander Ye menyimpan buku kuno berwarna hitam itu.
Dia tidak tertarik pada bagaimana mencapai 100% keilahian. Tapi, dia juga sedikit khawatir. Karena dia tidak mengambil jalan keilahian. Apa yang harus dia lakukan setelah mencapai ranah Shinto? Ini jadi masalah. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya untuk saat ini. Yang paling penting adalah menjalani momen saat ini dengan baik. Sander Ye menarik kembali pikirannya. Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit berbintang yang jauh. Kemudian berkata, "Senior Muyan, berapa lama lagi kita akan tiba?" Muyan berkata, "Segera." Sander Ye mengangguk sedikit. Dia mempercepat dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Tidak lama kemudian, Sander Ye tiba di langit berbintang yang mati. Dia melihat sekeliling. Bintang-bintang di sekitarnya redup, seperti genangan air. Itu sangat tidak normal. Kesadaran spiritual Sander Ye menyebar seperti jaring. Segera, dia mengerutkan kening karena kesadaran spiritualnya diblokir oleh kekuatan tak terlihat ketika tersebar dengan jarak ribuan kaki. Sander Ye melihat ke kejauhan. Dan tidak ada apa-apa di sana. Muyan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, bagian depannya seharusnya adalah dunia yin yang legendaris." Dunia yin yang. Sander Ye, tempat duo yin yang. Muyan berkata, "Ya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu mereka akan mengenaliku?" Muyan tersenyum pahit. "Saya tidak tahu. Tapi jika mereka bersedia membantu Anda, itu akan banyak membantu Anda." Sander Ye mengangguk sedikit. Dia sangat membutuhkan bantuan sekarang. Dia tidak bisa mengandalkan keluarga untuk segalanya. Tentu saja sangat menyenangkan rasanya seperti di rumah sendiri. Memikirkan hal ini, Sander Ye tidak bisa menahan tawa. Dia sekarang memahami ayahnya dengan sangat baik. Lahir di keluarga seperti ini sulit meskipun dia tidak ingin menjadi raja pelindung. Segera, Sander Ye memasuki dunia yin yang. Begitu dia memasuki dunia yin yang, dia merasakan dua aura yang sangat kuat. Kemudian, bayangan virtual tiba-tiba muncul di depannya. Itu sangat buram sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Bayangan virtual menatap Sander Ye tanpa berbicara. Saat ini, Muyan muncul di sebelah Sander Ye. Muyan mengepalkan tinjunya sedikit, kemudian berkata, "Tuan Monster Suci, ini Tuan Muda Ye, pewaris dewa tertinggi." Bayangan virtual tiba-tiba berkata, "Apakah punya segel dewa?" Wajah Muyan tampak sedikit jelek, karena segel dewa telah diambil. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ada peta ilahi." Bayangan virtual mengerutkan kening. Apa itu peta ilahi? Peta ilahi. Melihat pihak lain tidak mengenali peta ilahi, Muyan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia tidak punya pilihan selain melihat ke Sander Ye. Sander Ye berpikir sejenak, lalu mengeluarkan buku kuno berwarna hitam itu. Melihat buku kuno berwarna hitam itu, bayangan virtual itu perlahan mengepalkan tangannya. Sander Ye menatap bayangan virtual itu dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, bayangan virtual tiba-tiba membuka telapak tangannya dan berkata, "Biarkan aku melihatnya." Sander Ye menggelengkan kepalanya. Karena sedekat itu, pihak lain pasti bisa melihat dengan jelas. Bayangan virtual menatap Sander Ye tanpa berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit mencekam. Wajah Muyan sedikit muram. Pada saat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres. Kenapa duo yin yang ingin merampok? Muyan ragu-ragu sejenak, kemudian mengingatkannya. "Tuan Monster Suci, Tuan Muda Ye ini benar-benar pewaris Wan. Jangan merusak keharmonisan." Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Sander Ye saat ini, itu tidak kalah dari monster suci di depannya. Terutama karena Sander Ye masih memegang pedang dewa yang begitu menakutkan di tangannya. Apalagi di tubuh Sander Ye masih ada Arya. Menurut perkiraannya, Arya ibarat bermain-main dengan monster suci di depannya. Merusak keharmonisan. Monster suci itu mencibir. "Muyan, apakah kamu bercanda? Kamu mencari seseorang untuk mengaku sebagai pewaris Tuan. Kemudian ingin kami mengikutinya. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu?"
Wajah Muyan menjadi gelap. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu menoleh ke Muyan. Ayo pergi. Muyan mengangguk. Ya, pada saat ini, dia memahami satu hal. Yaitu orang-orang dan monster di masa lalu hanya menghormati Wan. Sedangkan Sander Ye, mereka tidak mengakuinya sama sekali, bahkan kalau mereka tahu bahwa Sander Ye benar-benar pewaris Wan. Mereka tidak akan mengakuinya sama sekali. Karena di mata mereka, Sander Ye sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Wan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Wan. Bagaimanapun, mereka semua adalah pengikut Wan. Memikirkan hal ini, Muyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi dia sedikit tidak puas di saat yang sama. Sander Ye memang tidak sekuat Wan sekarang. Tapi dia tahu betul bahwa prestasi masa depan pemuda di depannya pasti tidak akan kalah dari Wan. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan pemikiran ini karena dia tahu orang-orang pasti akan meremehkan. Muyan berbalik dan mengikuti Sander Ye pergi. Sander Ye tidak kecewa sama sekali. Dia sangat acuh tak acuh. Entah itu monster di dunia gunung laut atau dua monster suci di depannya. Kalau mereka mau mengikutinya, itu bagus. Tapi kalau mereka tidak mau mengikutinya, itu baik-baik saja. Bekerja keras untuk meningkatkan diri sendiri adalah cara yang mutlak. Tapi saat ini, bayangan virtual itu tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Sander Ye berbalik dan menatap bayangan virtual itu. Apakah ada yang salah? Bayangan virtual menatap Sander Ye. Tinggalkan buku kuno itu. Tinggalkan buku kuno. Mendengar kata-kata dari bayangan virtual, wajah Muyan tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tuan monster suci, itu diserahkan kepada Tuan Muda Ye. Kamu, diam. Bayangan virtual menatap Muyan dengan dingin. Matanya dingin. Muyan berkata dengan marah. Monster suci, apakah kamu gila? Dia adalah pewaris yang dipilih oleh Wan. Kalau kamu merampok barang-barangnya, pernahkah kamu memikirkan Wan? Bayangan virtual menatap Muyan dengan dingin. Kalau kamu tidak diam, aku akan memakanmu hidup-hidup nanti. Raksasa. Muyan berteriak dengan marah. Dasar monster bodoh. Apa menurutmu aku sedang memarahimu? Aku mencoba menyelamatkanmu. Bajingan. Lancang. Bayangan virtual itu sangat marah. Dengan lambaian lengan bajunya, aura menakutkan menyapu langsung ke arah Muyan. Aura kuat monster itu segera mengguncang seluruh langit berbintang dan mendidih bersamanya. 40% keilahian di ranah Shinto. Dan pada saat bayangan virtual itu mengambil tindakan, Sander Ye tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dan pedang King Xuan langsung terbang. Bang! Bayangan virtual itu langsung terpental ribuan kaki jauhnya. Dan segera setelah berhenti, terdengar bunyi, klik, dan sesuatu retak. Bayangan virtual itu menatap Sander Ye dengan sedikit tidak percaya. Pedang macam apa ini? Pedang itu bisa menghancurkan tubuhku. Sander Ye melirik bayangan virtual itu sebentar. Lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempatnya. Melihat Sander Ye mengambil tindakan, Muyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Bersambung.